Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mas Najma. Tentunya kita semua umat Islam mengenal istilah Wali Songo, terlebih khusus umat muslim di tanah Jawa, yakni para penyebar agama Islam di tanah Jawa. Sebagaimana yang dikenal masyarakat, Wali Songo adalah para ulama yang terdiri dari Maulana Malik Ibrahim Sunan Gresik, Maulana Rahmatullah Sunan Ampel, Maulana Magdum Ibrahim Sunan Bonang, Maulana Syarifuddin Sunan Derajat, Maulana Ainul Yakin Sunan Giri, Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati, Raden Mas Syahid Sunan Kalijaga, Raden Umar Said Sunan Muria, Maulana Jafar Sodik Sunan Kudus. Namun pendapat ini masih ada yang meragukan, karena bukan hanya 9 orang saja namun lebih dari itu. Terdapat sebuah teori yang mengatakan bahwa jumlah keseluruhan Wali Songo itu tidak hanya 9 orang saja namun lebih daripada itu, sebagaimana yang dikenali hingga sampai saat ini. Akan tetapi merupakan sebuah nama bagi suatu organisasi dakwah di tanah Jawa yang merupakan apabila salah seorang daripada anggotanya wafat atau pergi, maka akan digantikan dengan anggota yang lain sehingga jumlahnya tetap utuh, yakni 9 orang. Berdasarkan laporan Lembaga Riset Islam menyebutkan bahwa nama-nama Wali Songo itu berbeda-beda di tiap generasi ke generasi. Selanjutnya disebutkan dalam video ini bahwa nama-nama anggota para Wali Songo akan disebutkan di angkatan per angkatan. Berikut adalah sebuah teori yang diambil daripada laporan Lembaga Riset Islam yang dinukil dari karya ulama Ibnu Battuta, yakni kitab Kanzul Ulum. Dalam kitab Kanzul Ulum karya Ibnu Battuta yang arsipnya masih tersimpan di dalam museum di kota Istanbul, Turki, pembentukan Wali Songo ternyata pertama kali dibuat oleh seorang sultan, yakni pada saat itu yang menjabat ialah Sultan Muhammad I atau Sultan Mehmed I, yang menerima laporan dari para pedagang India yang mengatakan bahwa terdapat umat Islam di Pulau Jawa namun jumlahnya masih sangat sedikit. Sang Sultan kemudian mengirim surat kepada para pembesar Islam yang terdapat di Timur Tengah serta di Afrika Utara. Isinya meminta kepada para ulama, para pembesar Islam untuk dikirim ke Pulau Jawa untuk berdakwah di daerah tersebut. Maka terkumpullah 9 ulama yang berilmu tinggi serta memiliki karomah. Tepat pada tahun 1404 Masehi, para ulama tersebut diberangkatkan menuju Pulau Jawa yang terdiri dari Maulana Malik Ibrahim, ulama yang berasal dari Turki, seorang ahli dalam mengatur negara. Maulana Ishaq, ulama yang berasal dari Samarkand dekat daerah Bukhara, negeri Rusia Selatan. Beliau ulama ahli pengobatan. Maulana Ahmad Jumadil Kubro berasal dari Mesir. Beliau adalah pendakwah yang ulung. Maulana Muhammad Al-Maghribi yang berasal dari Maghrib, Maroko. Beliau juga adalah pendakwah yang ulung. Maulana Malik Israel, ulama yang berasal dari Turki, seorang ulama yang ahli dalam mengatur tata negara. Maulana Muhammad Ali Al-Akbar berasal dari Persia, seorang ulama yang ahli dalam bidang pengobatan. Maulana Hasanuddin dan Maulana Aliuddin yang sama-sama berasal dari Palestina, yang juga memiliki kemampuan menjadi seorang pendakwah yang ulung. Dan Syekh Subagir, ulama karismatik yang berasal dari Persia, seorang ulama yang menguasai ilmu hikmah atau ilmu ruqyah. Inilah Wali Songo angkatan pertama yang datang ke Pulau Jawa pada saat Majapahit dilanda perang saudara, sehingga kedatangan mereka tidak begitu mendapat perhatian. Perlu diketahui bahwa Sultan Muhammad I tidak pernah menyebut tim ini dengan nama Wali Songo. Ya iyalah, bagaimana namakan Wali Songo yang ini langsung dari Arab. Wali Songo kan bahasa Jawa. Barangkali istilah Wali Songo berasal dari masyarakat atau dari tim itu sendiri setelah kerja beberapa tahun di tanah Jawa.
Pada periode kedua ini, diadakan sidang di Ampel Denta, Kota Surabaya. Karena Maulana Malik Ibrahim sebagai ketua Wali Songo pada saat itu wafat, yakni bertepatan pada tahun 1419 Masehi. Makamnya terletak 1 km di sebelah utara pabrik semen Gresik. Maka pada tahun 1421 Masehi, dikirimlah seorang penyebar agama Islam baru yang bernama Ahmad Ali Rahmatullah dari Campa Muangtai Selatan, yang sering dipanggil dengan julukan Sunan Ampel. Pada tahun 1430 Masehi, ada 2 orang wali yang wafat pada saat itu, yaitu Maulana Manik Israil dan Maulana Muhammad Ali Al-Akbar, yang sama-sama dimakamkan di komplek pemakaman Gunung Santri. Dengan meninggalnya 2 wali tersebut, Dewan mengajukan permohonan kepada Kesultanan Turki pada saat itu untuk dikirimkan 2 orang yang memiliki ilmu agama yang lebih mendalam. Permohonan tersebut dikabulkan tepat pada tahun 1436 Masehi. Dikirimlah 2 orang juru dakwah, yaitu Sayyid Jafar Shodiq yang berasal dari Palestina dan selanjutnya bermukim di Kudus dan lebih dikenal dengan sebutan Sunan Kudus. Dalam buku Babat Demak karya Atmo Darminto disebutkan bahwa Sayyid Jafar Shodiq satu-satunya anggota Wali Songo yang memiliki kemampuan ilmu fikih yang begitu mendalam. Kemudian dikirim juga salah satu orang ulama dari Palestina yang memiliki kemampuan ahli dalam medan perang, yakni Syekh Syarif Hidayatullah, yang selanjutnya bermukim di kota Cirebon yang lebih dikenal dengan nama Sunan Gunung Jati. Menurut buku Babat Tanah Sunda, Babat Cirebon, karya PS Solendra Ningrat menyebutkan bahwa Syarif Hidayatullah adalah cucu dari Prabu Siliwangi dan Pajajaran, hasil perkawinan Rasantang dan Sultan Syarif Abdullah dari negeri Mesir. Dengan ini, maka para wali kemudian membagi tugasnya. Sunan Ampel, Maulana Ishak, dan Maulana Jumadil Kubro bertugas di daerah Jawa Timur. Sunan Kudus, Syekh Subagir, dan Maulana Muhammad Al-Maghribi bertugas di Jawa Tengah. Syarif Hidayatullah, Maulana Hasanuddin, dan Maulana Aliuddin bertugas di daerah Jawa Barat. Dengan adanya pembagian tugas ini, maka masing-masing wali mempunyai daerah dakwahnya sendiri-sendiri. Mereka bertugas sesuai keahlian masing-masing. Inilah yang kemudian disebut sebagai Wali Songo Angkatan Kedua. The next, Wali Songo Angkatan Ketiga. Pada tahun 1462 Masehi, 2 orang anggota Wali Songo meninggal dunia, yaitu Maulana Hasanuddin dan Maulana Aliuddin. Keduanya sama-sama dimakamkan di samping Masjid Banten Lama. Sebelum itu, ada 2 orang anggota Wali Songo pergi meninggalkan tanah Jawa karena dianggap telah selesai tugas dakwahnya di tanah Jawa, yaitu Syekh Subagir yang menumbali tanah angker yang dihuni oleh jin-jin jahat, tukang menyesatkan manusia. Dengan adanya tumbal itu, jin-jin jahat tersebut kemudian menyingkir, dan daerah yang telah berhasil ditumbali dibangun sebagai pusat dakwah umat Islam pada saat itu. Setelah banyak tempat yang berhasil dibebaskan oleh Syekh Subagir, maka beliau mengakhiri tugas dakwahnya dan kembali ke tanah airnya di Persia tepat pada tahun 1462 Masehi dan wafat juga di tanah kelahirannya. Kemudian Maulana Ishak yang tugasnya telah selesai di Pulau Jawa kemudian berhijrah ke Kerajaan Samudra Pasai dan melanjutkan dakwahnya di kerajaan tersebut. Karena berbagai peristiwa tersebut, maka dilaksanakan sidang kedua Wali Songo di Ampel Denta, Kota Surabaya, bahwa ada 4 orang yang masuk untuk menggantikan 4 orang yang lain. Yang pertama, Raden Magdum Ibrahim yang lebih dikenal dengan Sunan Bonang, putra Sunan Ampel yang menetap di Desa Bonang, Kota Tuban untuk menggantikan wali yang telah wafat. Raden Kosim, putra Sunan Ampel yang lebih dikenal dengan nama Sunan Derajat yang bermukim di Kota Lamongan, Jawa Timur. Raden Paku, putra Maulana Ishak yang menggantikan tugas dakwah ayahnya di tanah Jawa yang bermukim di Desa Giri, Gresik, dan lebih dikenal dengan nama Sunan Giri. Dan Raden Mas Syahid, putra daripada Adipati Tuban, Adipati Wilaktita yang bermukim di Kadilangu, Kota Demak, Jawa Tengah. Selanjutnya, beliau yang lebih dikenal dengan nama Sunan Kalijaga. Dengan perubahan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa inilah Wali Songo Angkatan Ketiga. Lanjut, Wali Songo Angkatan Keempat.
angkatan keempat ini, banyak anggota Wali Songo yang merupakan anak daripada para bangsawan pribumi yang ada di tanah Jawa. Barangkali mulai pada saat ini pula disebut tim ini dengan sebutan tim Wali Songo. Dalam Dewan Wali Songo angkatan keempat ini masih ada 2 orang wali yang berasal dari angkatan pertama, sehingga pada tahun 1463 mereka telah bertugas di tanah Jawa selama kurun waktu 59 tahun. 2 orang tersebut ialah Maulana Muhammad Jumadil Kubro yang meninggal pada tahun 1465 Masehi. Makamnya terletak di Troloyo, Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur. Dan Maulana Muhammad Al-Maghribi yang wafat yakni tahun 1465 Masehi yang dimakamkan di kota Klaten, Jawa Tengah. Dengan meninggalnya 2 orang wali yang paling tua itu, maka pada tahun 1466 diadakan sidang kembali di tubuh Dewan Wali Songo. Sidang yang memutuskan 2 anggota baru masuk dan mengganti ketua dewan, yakni Sunan Ampel yang pada saat itu sudah berusia lanjut. Akhirnya ketua dewan dipilihlah Sunan Giri atau Raden Paku sebagai ketua Dewan Wali Songo, dan masuk 2 anggota baru dalam tubuh Wali Songo, yakni Raden Fatah, putra Raja Brawijaya Jaya kelima yang merupakan Adipati Demak, dan Fatullah Khan yang lebih dikenal dengan nama kerennya Fatahillah, putra dari Sunan Gunung Jati yang dimaksudkan untuk membantu ayahandanya karena telah berusia lanjut. Dengan perubahan tersebut, maka dapat dikatakan inilah Wali Songo angkatan keempat. Lanjut, Wali Songo angkatan kelima. Setelah Raden Fatah dinobatkan sebagai Raja Kerajaan Demak, maka pada tahun 1478 Masehi dilakukan perombakan lagi dalam tubuh Dewan Wali Songo. Selain Raden Fatah, Sunan Gunung Jati pun lengser karena usianya yang sudah lanjut. Posisi Sunan Gunung Jati digantikan oleh anaknya sendiri yang sebelumnya telah masuk dalam Dewan Wali Songo, yakni Fatullah Khan. 2 posisi yang masih kosong diisi oleh Raden Umar Said, putra Sunan Kalijogo, yang selanjutnya lebih dikenal dengan nama Sunan Muria, dan Ki Ageng Pandenaran yang lebih dikenal sebagai Sunan Tembayat, yakni murid daripada Sunan Kalijaga. Status Sunan Muria dan Sunan Pandenaran sebenarnya hanya wali penerus atau wali nukbah, dan beberapa literatur tidak pernah menyebutkan bahwa Fatahillah masuk dalam Dewan Wali Songo. Barangkali hal itu terjadi karena ketika masuk Fatahillah ke dalam Dewan Wali Songo, namanya pun berubah dengan sebutan seperti ayahandanya, yakni Sunan Gunung Jati, sehingga jarang literatur menyebutkan nama Fatahillah di dalamnya. Inilah yang dapat kita sebut sebagai Wali Songo angkatan kelima. Setelah masa Wali Songo angkatan kelima, sebenarnya masih banyak orang yang mendapat gelar sebagai wali. Namun kapan mereka itu diangkat dan menggantikan siapa, tidak ada bukti dan keterangan yang bisa dijadikan patokan. Dan kebenarannya pun masih banyak diragukan. Mereka itu semisal Syekh Siti Jenar, Sunan Geseng, Sunan Ngudung, Sunan Padusan, Sunan Mariopodo, dan Sunan Kalinyamat, dan masih banyak lagi. Dan ada beberapa orang yang juga dianggap sebagai wali, misalnya Ki Ageng Selo dan Ki Ageng Pengging. Terima kasih kepada kalian telah menonton video kali ini. Apakah kalian percaya dengan teori ini? Boleh kalian komen di bawah. Bila mana ada kesalahan-kesalahan dalam penyebutan di dalam video ini, boleh kalian juga komen di bawah. Mungkin ada teori-teori lain mengenai susunan Wali Songo atau mengenai para Wali Songo, tulis di bawah. Like, komen, dan share, serta subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan update-update terbaru di channel ini. Talk and do more. Wallahu a'lam bishawab wal khata'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.